Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di dalam video ini kami akan membahas mengenai masalah dari Potter's Value Chain dari perusahaan KFC. Di sini saya Nurhalisa dengan NIM 1904030209 dari kelas MBS 6G. Baik, Mas Adikram, NIM 190030210. Perkenalkan, nama saya Aida Sufit, NIM 1904030208. Nama saya Fidyani Ashari dengan NIM 1904030206. Perkenalkan, nama saya Nurmala dengan NIM 1904030204. Perkenalkan, nama saya Cynthia Alisa dengan NIM 1904030207. Nah, berbicara tentang Potter's Value Chain Analysis atau rantai nilai adalah kumpulan kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Nah, penciptaan nilai ini menciptakan nilai tambah yang mengarah kepada keunggulan kompetitif dari perusahaan tersebut. Kemudian pada kegiatan pendukungnya itu ada 4 aktivitas yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, adapun pendukungnya yang pertama yaitu firma infrastruktur, dan yang kedua human resource management, ketiga teknologi development, dan yang keempat program value chain. Nah, analisis memiliki 5 aktivitas utama dan aktivitas pendukung lainnya. Nah, pada aktivitas lainnya ada 5 aktivitas. Nah, adapun aktivitas tersebut yaitu yang pertama inbound logistik, kedua operation, ketiga outbound logistik, dan yang keempat marketing and sales, dan yang terakhir yaitu service. Nah, itulah sub-sub pembahasan yang nantinya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja saya akan memaparkan mengenai Potter's Value Chain pada perusahaan KFC. Value Chain Analysis memiliki 5 aktivitas utama, namun di sini saya akan menjelaskan 2 aktivitas utama dari Value Chain Analysis, yaitu yang pertama inbound logistik dan yang kedua operation atau operasi. Untuk yang pertama, inbound logistik atau disebut juga dengan logistik masuk adalah semua proses yang terkait dengan menerima, menyimpan, dan mendistribusikan input secara internal. Kemudian aktivitas ini juga berhubungan erat dengan pemasok. Dalam menciptakan nilai logistik, markas besar atau cabang di South Hill menggunakan skala ekonomi dan reputasinya untuk menerima diskon, menghemat bahan baku, dan juga lokasi cabang di South Hill memungkinkan akses yang mudah, menghemat biaya perjalanan untuk pemasok, yang kemungkinan besar akan berlokasi secara lokal tergantung pada jaminan kualitas. Ada hubungan langsung antara berbagai produk yaitu ayam dan burger ayam, yang berarti bahwa bahan baku yang sama digunakan. Selanjutnya yang kedua yaitu operasi. Ini adalah kegiatan transformasi yang mengubah input menjadi output yang dijualkan pada pelanggan. Namun menciptakan nilai operasi, bahan baku yang digunakan oleh KFC digabungkan bersama untuk membuat produk jadi yang meningkatkan nilainya, yaitu ayam pedas atau makanan kombinasi. Ini menghubungkan diferensiasi dan inovasi untuk membedakan keunggulan kompetitif bagi KFC. Selanjutnya yang ketiga, outbound logistik atau logistik keluar adalah kegiatan-kegiatan yang memberikan produk atau layanan kepada pelanggan, seperti penanganan material, pergudangan, penjadwalan, pemrosesan pesanan, pengangkutan, dan pengiriman ke tujuan. Dari aktivitas ini, KFC juga menganalisis dan mengoptimalkan logistik keluar untuk mengeksplorasi sumber keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan bisnisnya. Dalam menciptakan nilai outbound logistik, produk akhir KFC disimpan dalam freezer sehingga dapat dimasak dan disajikan oleh staf menggunakan peralatan di dalam cabang. Informasi untuk memasak produk disediakan oleh kantor pusat dengan imbalan membayar royalti dan pelanggan antar yang tepat waktu untuk memaksimalkan kepuasan pelanggan termasuk dalam layanan ini, dan juga pembayaran ini terkait dengan pelatihan staf dan tata letak infrastruktur yang seragam di setiap cabang, yang kemudian harga layanan ini diberikan kepada pelanggan. Kemudian yang keempat, marketing dan sales adalah proses yang digunakan untuk membujuk pelanggan agar membeli dari perusahaan KFC dan mencegah pelanggan untuk membeli produk dari perusahaan pesaing.
manfaat yang perusahaan tawarkan dan seberapa baik perusahaan mengomunikasikannya adalah sumber nilai di sini. Dalam nilai aktivitas pemasaran dan penjualan, KFC memiliki berbagai metode untuk mencatat preferensi pelanggan. Organisasi memiliki prosedur internal di mana mereka menganalisis angka penjualan untuk mereka setiap produk selama periode waktu tertentu untuk menetapkan tren. Juga ada prosedur eksternal di mana riset pasar dilakukan setiap tahun. Ini memungkinkan KFC menargetkan produk inovatif spesifik ke segmen konsumen tertentu melalui pemasaran televisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu di mana di sini saya akan menjelaskan servis. Servis atau layanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan nilai produk atau layanan kepada pelanggan. Perusahaan dibeli dalam menciptakan layanan. Aktivitas ini membutuhkan pelatihan staf yang menyeluruh, mengembangkan dan menyediakan dan penyediaan peralatan yang tepat untuk di cabang. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung adalah aktivitas yang memiliki fungsi utama, yaitu mendukung aktivitas utama. Dalam aktivitas ini, setiap dukungan atau aktivitas sekunder dapat memainkan peran dalam setiap aktivitas utama. Misalnya mendukung kegiatan operasi tertentu, tetapi juga mendukung pemasaran dan penjualan. Kegiatan lainnya dalam kegiatan pendukung terdapat 4 aktivitas, diantaranya yaitu FIR. Infrastruktur adalah berbagai kegiatan perusahaan menunjukkan aktivitas seperti manajemen kualitas, penanganan masalah hukum, akuntansi, pembiayaan, perencanaan, dan manajemen strategi. Manajemen infrastruktur yang efektif dapat memungkinkan KFC untuk mengoptimalkan nilai dari seluruh rantai nilai. KFC dapat mengendalikan kegiatan infrastruktur atau yang biasa disebut biaya overhead untuk memperkuat positioning kompetitif di pasar dalam menciptakan nilai strategi. Pasar KFC sangat menarik dan pesona. Skema yang ideal outlet, pencahayaan yang menyenangkan, pengaturan duduk yang nyaman, staf yang terlatih dan pembagian kerja yang tepat, keindahan interior seni, proses memasak cepat. Pulau khusus untuk anak-anak adalah infrastruktur KFC untuk kegiatan. Baik perusahaan merekrut, melatih, memotivasi, memberi penghargaan dan mempertahankan pekerjaan yang bekerja sumber nilai yang signifikan sehingga bisnis dapat menciptakan keuntungan yang jelas dengan praktik SDM yang baik. Dalam menciptakan nilai manajemen sumber daya manusia, setiap tercantum dalam visinya. Visi KFC adalah untuk mempertahankan organisasi kelas dunia yang dicapai dengan membangun kualitas SDM, menciptakan komitmen dan memotivasi aktivitas organisasi. Peran SDM adalah untuk merekrut dan mempekerjakan staf operasional. Mereka juga memberikan pelatihan untuk manajemen operasional oleh kantor pusat prosedur. Adapun cara perekrutan KFC mudah dan mereka memilih sistem online di mana mereka memiliki semua lowongan yang tersedia, mulai pos, lokasi atau area. Memasuki kegiatan ketiga, teknologi.
Development atau pengembangan teknologi adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mengolah dan memproses informasi serta melindungi basis pengetahuan perusahaan. KFC mendukung sistem informasi untuk keuntungan mereka, dan mereka telah menggabungkan dua jenis sistem. Salah satunya adalah sistem cash register elektronik. Mereka gunakan untuk operasi penjualan dan untuk mempertahankan laporan penjualan harian. Yang kedua adalah sistem pengendalian. Persediaan yang sangat bermanfaat dan membantu franchise untuk merumuskan strategi mereka. Dan kegiatan yang terakhir yaitu procurement atau pembelian adalah hal yang dilakukan organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi. Selanjutnya adalah menciptakan nilai pembeli. Kantor pusat KFC memiliki kebijakan seragam untuk semua warah laba mereka. Cabang yang berlokasi di South Hall diharuskan untuk membeli semua baku bahan masakan dan peralatan dari pemasok yang disetujui KFC. KFC membeli produk dalam jumlah besar atau mengendalikan biaya pembelian. Ya, sekian dari saya. Saya kembalikan ke teman saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu frame infrastruktur. Atau infrastruktur adalah berbagai kegiatan perusahaan yang menunjukkan aktivitas seperti manajemen kualitas, penanganan masalah hukum, akuntansi, pembiayaan, dan perencanaan manajemen strategi. Manajemen infrastruktur yang efektif dapat memungkinkan KFC dapat mengendalikan kegiatan infrastruktur atau yang bisa disebut dengan biaya overhead. Untuk memperkuat positioning kompetitif di pasar, pengembangan KFC infrastruktur KFC sangat menarik dan mempesona di seluruh dunia. Skema warna yang ideal, outlet pencahayaan dan menyenangkan, pengaturan duduk yang nyaman, staf yang terlatih, dan pembagian kerja yang tepat, keindahan interior seni, proses memasak cepat, blok khusus untuk anak-anak adalah salah satu pendukung infrastruktur KFC. Untuk kegiatan kedua yaitu Human Resource Management atau manajemen sumber data manusia adalah seberapa baik perusahaan mempertahankan pekerjaannya. Pekerja adalah sumber nilai yang signifikan, sehingga bisnis dapat menciptakan nilai manajemen sumber daya manusia. Setiap yang tercantum dalam visinya, visi KFC adalah untuk mempertahankan organisasi kelas dunia yang dicapai dengan membangun kualitas SDM, menciptakan komitmen dan motivasi, memberikan pelatihan untuk tim manajemen operasional oleh kantor pusat. Prosedur perekrutan KFC mudah dan mereka memiliki sistem online, di mana mereka memiliki semua lowongan yang tersedia melalui pos, lokasi, atau area. Oke, baik, selanjutnya memasuki kegiatan yang ketiga, yaitu teknologi development atau pengembangan teknologi. Jadi pengembangan teknologi adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mengelola dan memproses informasi serta melindungi basis pengetahuan suatu perusahaan. KFC menggunakan sistem informasi untuk keuntungan mereka, dan mereka telah menggabungkan dua jenis sistem, salah satunya yaitu sistem cash register elektronik. Mereka gunakan untuk operasi penjualan dan untuk mempertahankan laporan penjualan harian. Yang kedua yaitu sistem pengendalian persediaan yang sangat bermanfaat dan membantu franchise untuk merumuskan strategi mereka. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu pembelian. Jadi pembelian adalah hal yang dilakukan organisasi untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi. Selanjutnya adalah menciptakan nilai pembelian. Di sini kantor pusat KFC memiliki kebijakan seragam untuk semua waralaba mereka.
cabang yang berlokasi di South Hill itu diharuskan untuk membeli semua bahan bakunya, bahan masakan, dan peralatan dari pemasok yang disetujui oleh KFC itu sendiri. Jadi KFC itu membeli produk dalam jumlah besar untuk mengendalikan biaya pembelian dan jalur pasokan dari pemasok. Jadi KFC di sini secara teratur meninjau pengiriman kualitas dan juga biaya dari pemasok mereka untuk meningkatkan efisiensi dan merampungkan proses pengadaan. Nah, itulah proses value chain pada perusahaan KFC.